Ya Pak, saya walaupun ikut evangelis juga Pak. Ya, Nah, terus ini ya itu dosa mula-mula atau dosa dosa wah itu kan di Roma 5 ayat 12 sampai 21 berbicara tentang apa ya Pak? Itu karena saya setiap ngomong evangelis ke teman-teman itu dia nyodorkan ayat itu bagian dari dosa nah, awal nah kita buka ya. Roma Sebenarnya 12. sebenarnya asalnya dari ini dulu nih, asalnya ya. Karena saya dulu kan diajarinya ini juga Roma 3 ayat 23 dulu nih. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lalu Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu kita diajari tentang dosa waris. Lalu tadi ada Roma 5 tadi ya. Roma 5 ayat 12. Lihat. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini kan ke sini. Nah, dosa itu apa sih sebetulnya? Dosa kan artinya adalah dalam bahasa aslinya hamartia, bahasa Yunaninya, dalam bahasa Yahudinya adalah kata. Artinya sama, meleset dari sasaran. Jadi ya beda antara kalau kita mengajar salah dengan sesat. Kalau sesat kan kita muter-muter sesat, tersesat, masuk neraka. Makanya kalau si orang-orang Trinitas Oneness ini suka saling sesat, kamu sesat, bidah, sesat, bidah, masuk neraka. Kasihan amat ya. Padahal yang namanya sesat itu bukan begitu, ya. Yang namanya sesat, ya, yang namanya dosa itu bukan seperti itu. Dosa itu, apa itu dosa? Karena kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Ada dalam apa? Roma 4, Kejadian 4 ayat 7. Ini ya. Habil, peristiwa Kain Ya, dan ya. Habil. Nah, ini saya ini dulu ya, Pak Murakil saya pin supaya bagus ini ya. Ini kan nanti dipotong-potong sama teman-teman jadi bagus nanti ya pertanyaan-pertanyaan kita ini. Saya Ya, senang kalau sip. ada tanya jawab karena itu akan menjadi pengajaran praktis saudara ya. Nah, ini ya. Coba ya Kejadian 4 ayat 7. Oh, salah. Kejadian 4. Kejadian Ya, Kain dan Habil tuh Pak. ini ya. Apa kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, atas hawa nafsu. Ia sangat suka hawa nafsu. Suka itu adalah yang diberikan kepada hawa. Hawa nafsu. Apakah salah suka? Tidak. Apakah hawa nafsu itu berdosa? Tidak. Tetapi orang yang tidak menguasai hawa nafsunya, itulah yang berdosa. Engkau harus berkuasa. Suka hawa nafsu ada pada Hawa, lalu diturunkan pada Kain. Apakah hawa nafsu itu dosa? Tidak. Manusia diberi hawa nafsu supaya dia bisa berkembang biak. Kalau nggak punya hawa nafsu, dia nggak bisa berhubungan seks. Kalau dia nggak punya hawa nafsu, dia tidak bisa makan, nggak bisa menikmati makanan. Diberi hawa nafsu supaya dia bisa menikmati makanan, menikmati hidup, menikmati seks, walaupun itu adalah jasmania, tidak membuat kita masuk ke surga. Tetapi untuk kita bisa survive di muka bumi ini kan, hawa nafsu itu tempat kita survive di muka bumi ini. Nah, tetapi kita harus berpuasa atasnya. Kalau enggak, dosa mengintip di muka pintu. Siap menerkam, bukan mengintip, akan menerkam. Dosa itu akan mencengkeramu. Bahasanya itu sebenarnya crouching, yang menerkam ya. Lalu kalau kita baca di dalam Galatia, ya dalam Galatia 5 ya ayat 17 ya, ayat 16 dulu. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, kalau orang yang tidak perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, itulah dosa. Kalau kita tidak bisa menguasai daging kita, ya, charge-nya kita, keinginan daging kita, maka itulah dosa.
Dosa itu adalah ketika kita bisa menguasai, mengendalikan keinginan daging kita. Itulah dosa. Kenapa kita jadi tersesat? Kenapa? Karena kita harusnya dikuasai oleh roh. Supaya kita jalan kepada roh. Nah, nanti kita belajar tentang halakah, ya, tentang Hagadah dan halakah nanti khotbahnya. Jadi kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya dikuasai Roh Kudus? Kita harus punya logos, ya kan? Roh Kudus ini kan adalah rema, Yohanes 6 ayat 63. Nah, nanti kita cerita ya mengapa itu tadi ya dosa waris. Kita sabar, saya kudu muter dulu. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 ya, berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yang memberi hidup kita kekal, maksudnya roh. Hawa nafsu itu nggak berguna, hanya untuk survei di muka bumi ini saja soalnya. Kan kita mau pergi ke surga. Perkataan rema yang kukatakan padamu adalah roh, pneuma. Ya, hagia pneuma itu, Roh Kudus. Jadi yang namanya penuh dengan roh, dipimpin oleh roh adalah ketika kita penuh dengan remanya Tuhan. Apa itu rema? Rema adalah perkataan yang hidup. Logos adalah perkataan yang sekedar perkataan, ya logos saja. Bertemu dengan kasih, agape, maka jadi rema. Ya, ada di Yohanes 15. Ketika logos itu bertemu dengan agape, maka kita akan punya rema. Maka kalau kita punya rema, kita punya Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh rema, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mengapa dikatakan tadi dosa masuk oleh satu orang? Siapakah yang pertama kali berdosa di muka bumi ini? Adam, bukan. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa dosa akan menerkammu. Kamu ini siapa? Kain. Oleh satu orang. Kalau Adam kan Adam sama Hawa, dua, bukan satu. Kalau Kain kan cuma satu. Sama seperti dosa masuk melalui Kain, karena Kainlah yang pertama kali berbuat dosa. Demikian juga maut, ya kan? Siapakah yang pertama kali membunuh? Kain, ya kan? Yang pertama kali membunuh kan Kain, yang menghadirkan maut ke muka bumi ini. Nah, pertanyaannya banyak orang salah, ya berpikir bahwa itu Adam, salah, ya bahwa dikatakan, kalau gitu kenapa Adam mati pada hari kamu akan mati? Nyatanya kan nggak mati kan, waktu Adam makan buah itu apa mati dia? Itu maksudnya 1000 tahun, pas satu hari kan sama dengan 1000 tahun, yaitu namanya kota ketika bukan. Sebenarnya ayatnya, pada hari kamu memakannya, tadinya kan kamu immortal. Tadinya immortal, nggak bisa mati. Tapi begitu kamu makan, kamu akan jadi mortal. Tadinya kamu nggak bisa mati. Begitu kamu makan, ya kamu jadi bisa mati, jadi mortal. Allah adalah makhluk immortal. Makhluk lagi, Allah bukan makhluk ya, salah ya. Allah adalah being ya, being yang immortal, sesuatu yang immortal. Ya, lalu dewa ya, dewa adalah makhluk immortal. Nah, ya dewa ada ya, dewa-dewa, para dewa adalah makhluk immortal. Lalu dewa-dewa ini menjadi mortal. Nah, itu sama seperti itu ya. Tadinya Sung Gokong itu immortal, lalu Sung Gokong itu dihukum oleh Dewa Langit jadi mortal, misalnya begitu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, Adam juga sama, kalau kamu memakannya, harusnya kamu immortal. Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu kan jadi mortal. Apa mati? Enggak. Tapi kemudian Kainlah yang menghadirkan kematian itu. Jadi itu bukan sama seperti dosa ya masuk ke dunia ini dengan hawa nafsunya Kain ya yang diumbar, maka dibunuhlah Habil, maut itu masuk juga. Nah, sama Yesus ya. Yesus sama seperti Yesus yang walaupun dia adalah logos yang jadi sars, yang punya hawa nafsu, tapi dia tidak dikuasai hawa nafsunya. Sama seperti Kain. Ya. Makanya ya ketika nih ya lihat ya. Di dalam tradisi Yahudi kejadian 4 ini, kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan ini, aku telah mendapatkan seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan.
Ayat aslinya itu bunyinya, aku telah menciptakan seorang laki-laki. Sama seperti Tuhan. Ya, coba lihat ya di dalam The Net Bible. Now the man had marital relation with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Then she said, I have created, aku telah menciptakan seorang laki, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Ketika Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukkan kepalanya, maka berpikirlah manusia, ya Adam dan Hawa, nanti dia akan punya anak yang akan membuat mereka yang akan menghancurkan iblis. Lalu jadilah Kain. Ternyata Kain ini bukan malah mengajar iblis, malah dia yang membawa masuk dosa dan membawa masuk maut. Makanya dikatakan dalam Roma 5, sama seperti satu orang membawa dosa dan maut, satu orang juga ya yang akan mengalahkan dosa dan mengalahkan maut, Yesus. Antara Kain dengan Yesus. Ini lagi ceritanya adalah Kain dengan, bukan Adam dengan Yesus, salah. Karena Kainlah yang dikira anak perjanjian, Kain ini. Tetapi Kainlah yang membawa dosa dan maut itu ke dalam dunia. Sama seperti Yesus kemudian membawa kehidupan, mengalahkan dosa, mengalahkan hawa nafsunya. Kemenangan Yesus di mana? Apakah kemenangan Yesus waktu mati di salib? Bukan, di Getsemani itu. Waktu dia mau dengan ini ya, bergetar itu ya, ketakutan yang luar biasa. Bukan dia takut mati. Masalahnya, apakah dia akan taat, apakah dia akan mengumbar hawa nafsunya saat lagi ditangkap? Oh, tak pateni kabeh kowe. Ya selesai, gagal rencana penyelamatan. Karena Yesus menggunakan kuasanya yang menghentikan badai, membangkitkan orang mati, dan ya gagal. Justru kemenangan Yesus adalah ketaatannya Yesus sampai mati di kayu salib. Dikatakan ya di dalam Filipi 2, ya dalam kesetaraannya dengan Allah, equal dengan Allah, ia mengosongkan dirinya dalam ius dan dia menjadi menjadi serupa dengan manusia, ius dengan manusia, punya hawa nafsu, tapi dia kalahkan hawa nafsunya dan dia taat sampai mati di kayu salib. Kalau Kain diumbar hawa nafsunya dan dia menghadirkan maut ke dunia ini dan ke seluruh manusia karena pembunuhan pertama oleh Kain. Tetapi Yesus taat, dia kalahkan hawa nafsunya dan dia menghidupkan seluruh manusia, hidup dalam kekekalan bagi orang yang percaya dalam nama Yesus. Kenapa harus dalam nama Yesus? Karena kita tahu standar kasih, standar dipenuhi roh, standar menuruti roh, tidak menuruti daging adalah standarnya Yesus. Kalau orang dia bisa kuasai dosa, kuasai hawa nafsunya, maka dia tidak berdosa lagi. Bagaimana menguasai hawa nafsu itu? Buddha, apakah orang seperti biksu-biksu itu? Oh enggak, saudara. Mereka punya hawa nafsu beragama loh. Sampai mereka meninggalkan dunia fana, mereka bertapa, mereka udah nggak ngurusin umat manusia lagi, nggak mau. Ya, kesempurnaannya dalam apa? Ketika mereka pergi ke tempat gunung-gunung yang tinggi, gua-gua. Sementara kekristenan, kesempurnaanmu di dalam hiruk pikuknya dunia yang jahat ini, kita menghadirkan kasih. Jadi kita punya standar. Standarnya adalah standarnya Yesus yang telah mati di kayu salib itu, yang memberi contoh kepada kita, teladan agape itu apa. Makanya katakan dalam Yohanes 1 ayat 18, iya, Yesus adalah wujud dari sang kasih yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang tidak pernah dipahami oleh manusia sebelumnya. Gitu Pak Murakil. Ya, terima kasih Pak. Ya, singkat cerita, tidak ada dosa waris, tidak ada dosa asal. Ya, tidak ada dosa waris, tidak ada dosa asal. Yang ada adalah bahwa manusia punya hawa nafsu dan mereka semua dikuasai oleh hawa nafsunya.
Ya, itu yang benar. Sehingga semua manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah.